Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan masih tetap semangat untuk anak-anakku kelas 9. Mudah-mudahan pagi hari ini kita diberi kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, setelah pekan kemarin kita bersama-sama mempelajari tentang materi penyembelihan binatang. Nanti kita juga akan pelajari tentang penyembelihan binatang kurban. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti dan setelah kita pelajari bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan pelajari tentang kurban. Tetapi sebelumnya, pekan kemarin kalian sudah mempelajari tentang penyembelihan binatang yang meliputi ada pengertian, kemudian tujuan penyembelihan, syarat-syarat penyembelihan meliputi syarat orang yang menyembelih, kemudian syarat binatang yang disembelih, ada alat yang digunakan untuk menyembelih, kemudian yang terkait juga dengan sunnah-sunnah penyembelihan binatang serta adab penyembelihan binatang dan juga tata cara penyembelihan binatang. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita akan pelajari tentang kurban yang meliputi pengertian, dalil dan hukum kurban, sejarah singkat kurban, waktu kurban, kemudian ketentuan kurban yang meliputi rukun kurban, syarat binatang kurban, pemanfaatan daging kurban, fungsi dan sasaran kurban, serta hikmah dan manfaat kurban. Baiklah, kita lihat, kita cermati tentang pengertian kurban. Kurban menurut bahasa dari kata qoriba yaqrabu qurbanan wa qirbanan. Arti dari kata tersebut adalah dekat. Maksudnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan permintaannya. Selain itu, kata kurban juga terkait dengan kata udhiyah, bentuk jamak dari kata dohiyah yang berasal dari kata daha, yaitu waktu duha. Maknanya yaitu sembelihan di waktu duha pada tanggal 10 hingga 13 bulan Zulhijjah. Atau kurban adalah menyembelih binatang ternak pada hari raya Idul Adha dan beberapa hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah, dengan niat semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sejarah kurban. Ibadah kurban merupakan ajaran untuk meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Lalu disampaikanlah mimpinya itu pada anak sematawayangnya tersebut, seraya menanyakan pendapat sang anak. Ternyata Nabi Ibrahim itu mimpi sampai 3 malam berturut-turut, yang pada akhirnya disampaikanlah tentang mimpi itu pada keluarganya, pada istri dan anaknya, yang kita tahu bahwa Nabi Ismail termasuk anak yang soleh dan meyakini kebenaran ajaran yang dibawa oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Maka ia pun rela untuk dikorbankan. Nah, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah. Ia rela mengorbankan putra tercintanya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir cerita dikatakan bahwa kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sehingga selamatlah Nabi Ismail. Kita bisa mengambil pelajaran dari seorang ayah, meskipun sebagai kepala keluarga tidak semena-mena tanpa ada musyawarah terlebih dahulu, tetapi dikomunikasikan dengan keluarganya ketika Nabi Ibrahim mendapatkan
perintah untuk menyembelih putranya. Didiskusikan dengan ibu dan juga anaknya sehingga terjadi kesepakatan bahwa kalau memang itu perintah Allah, maka laksanakan. Itu yang disampaikan oleh Nabi Ismail. Ini terlihat dari kesalehan atau kesolehan seorang Nabi Ismail, sehingga apa yang menjadi harapan orang tuanya, apa yang menjadi perintah Allah bisa dilaksanakan sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan perintah untuk melaksanakan kurban dapat kita temukan dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang dianjurkan atau yang dikuatkan bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurban. Waktu pelaksanaan kurban ini dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari setelahnya, yaitu hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah, yang dimulai sejak selesai sholat Idul Adha sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Tentang syarat-syarat kurban atau syarat binatang kurban, kita lihat berdasarkan hadis Nabi SAW. Anil Baro ibni Azibin qala Rasulullah SAW, arba'un la tajusu fil fiddhayal ara'ul bayanu awaruha wal maridatul bayanu maraduha wal arja'ul bayinu tol'uha wal kasiratul lati la tungti wahul khomsah wa sahhahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Barra' bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama, rusak matanya, sakit, pincang, dan hewan tua yang tidak bersumsum. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Tirmidzi. Berdasarkan hadis yang tadi sudah kita baca, kita simak tentang ketentuan hewan kurban, ada syarat-syaratnya menurut syar'i. Yang pertama, bahwa hewan kurban tidak boleh pincang salah satu kakinya. Kemudian yang kedua, hewan kurban tidak boleh hilang sebagian telinganya. Jadi kedua telinga itu harus utuh dan kaki pun harus utuh dan sehat. Kemudian syarat yang lain, salah satu mata hewan kurban tidak boleh ada yang buta. Hewan kurban tidak boleh sedang dalam kondisi sakit. Kemudian hewan kurban tidak boleh terlalu kurus, karena nanti disembelih untuk dibagikan daging kurbannya. Kalau terlalu kurus nanti tidak ada dagingnya. Kemudian ekor hewan kurban tidak boleh buntung atau putus. Sebagian tanduk hewan kurban tidak boleh ada yang patah atau hilang. Dan yang terakhir, hewan kurban dalam keadaan sehat, tidak sedang mengandung atau baru beranak. Tidak sedang mengandung, karena kalau hewan sedang bunting ini juga kurus, atau baru beranak juga kurus. Ini yang menyebabkan dagingnya itu nanti tidak banyak untuk dibagikan. Makanya dihindari terutama
hewan kurban itu dalam keadaan tidak sedang bunting. Untuk jenis-jenis hewan kurban ini ada unta, sapi, kambing, dan domba. Kita lihat unta itu yang berumur 5 tahun atau lebih berlaku untuk 7 orang. Kemudian sapi berumur 2 tahun atau lebih juga berlaku untuk 7 orang. Kemudian kerbau juga berumur 2 tahun atau lebih dan berlaku untuk 7 orang. Dilanjutkan domba yang sudah berumur 1 tahun lebih atau sudah berganti gigi, namanya musinah. Ini berlaku untuk 1 orang. Kemudian yang selanjutnya adalah kambing, juga berumur 2 tahun atau lebih, berlaku untuk 1 orang. Nah, ini yang termasuk binatang yang boleh dijadikan sebagai binatang kurban. Jadi yang pertama adalah unta berumur 5 tahun atau lebih. Kemudian ada sapi atau lembu berumur 2 tahun atau lebih. Kemudian kerbau sama, berumur 2 tahun atau lebih. Ini dari unta, sapi atau lembu dan kerbau bisa untuk kurban 7 orang. Kemudian di sini ada domba berumur 1 tahun atau lebih. Kemudian kambing juga berumur 2 tahun atau lebih. Dan ini yang sudah tanggal giginya atau musinah. Kita lihat dari beberapa binatang kurban di sini, kakinya utuh, tidak ada yang pincang, kemudian telinganya juga utuh, ekornya juga utuh dan gemuk, ya, yang terpenting adalah gemuk, sehat, sehingga tidak mengkhawatirkan ketika dikonsumsi oleh orang-orang yang makan binatang kurban. Sedangkan syarat orang yang berkurban, yang pertama adalah orang Islam, merdeka, artinya bukan hamba sahaya, berakal sehat, dan baligh. Kemudian menyediakan hewan kurban. Selanjutnya sunah-sunah dalam kurban. Yang pertama adalah membaca basmalah dan sholawat Nabi, membaca takbir, berdoa semoga Allah berkenan menerima amal kurban tersebut. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal minna. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah, apa yang kami kurbankan ini adalah rezeki darimu, dan kami berkurban karena mengikuti perintahmu, maka terimalah ya Allah ibadah kurban kami. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sunnah yang lainnya adalah binatang yang disembelih hendaknya dihadapkan ke kiblat. Disunahkan bagi orang yang berkurban makan sedikit dari daging kurbannya, maksimal sepertiga. Sedangkan sebagian besarnya disedekahkan pada orang lain, terutama adalah fakir miskin. Khusus untuk orang yang berkurban karena nazar, maka dilarang baginya makan daging dari hewan yang dikurbankan itu. Untuk pembagian daging kurban itu ada 3, sepertiga daging kurban untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga diserahkan pada fakir miskin, dan sepertiganya lagi bisa disimpan kemudian dikeringkan sewaktu-waktu diberikan pada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian hikmah kurban, kita lihat bahwa hikmah kurban ada menjadi bukti ketaatan seorang pada Allah. Ini bisa kita lihat dari kata qoroba yakrobu kurbanan, artinya orang yang berkurban itu adalah dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai tanda syukur atas rezeki yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa terima kasih pada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita, sehingga ya sudah sepantasnya lah
kita harus bersyukur. Kemudian mencegah sikap tamak dan rakus, menunjukkan rasa belas kasih pada sesama, menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Ini ada dimensi sosial, kita berbagi dengan orang lain. Di sini semuanya diberikan daging kurban, baik yang kaya atau yang miskin. Kemudian melatih semangat berkurban untuk kepentingan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa larangan dalam kurban. Yang pertama, bahwa daging kurban dan kulitnya tidak boleh dijual. Meskipun itu berlebihan, maka harus dibagikan pada fakir miskin. Kemudian yang selanjutnya, bahwa orang yang kurban karena nazar maka tidak dibolehkan untuk memakan daging kurban. Untuk sohibul kurban atau orang yang sudah berniat untuk melaksanakan kurban, dalam hadis riwayat Muslim yang disohihkan oleh Ummu Salamah, yang kita tahu bahwa jika kalian telah menyaksikan atau telah masuki tanggal 1 Zulhijjah dan sudah diniatkan untuk berkurban, maka hendaklah tidak memotong rambut dan kukunya. Nah, ini perlu diperhatikan, barangkali ada saudara kita atau siapapun di antara keluarga kita ada yang sudah berniat untuk melaksanakan kurban, ya hendaknya betul-betul memperhatikan dan mencermati hadis yang dimaksud tadi. Kemudian ya, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, sudah Ibu sampaikan, bisa dipahami, dan syukur kita bisa melaksanakan kurban pada tahun ini. Bagi yang belum, mudah-mudahan diniatkan untuk bisa melaksanakan kurban. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan untuk kita semuanya untuk berkurban. Demikian apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan pada kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semuanya, dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.